Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk ke sediaan semi padat untuk part terakhir ya, yaitu sediaan semi padat 3 yang membahas tentang beberapa pendekatan formulasi ya. Nah, saya langsung ke materinya aja. Jadi berikut ini kita akan membahas yang pertama mengenai langkah-langkah untuk mendesain formula dalam pembuatan sediaan semi padat. Nah, seperti sediaan yang lain ya, bahwa melakukan atau mendesain formulasi sediaan semi padat atau dalam hal ini salep atau jenis yang lainnya, yang perlu dilakukan adalah tentu melakukan pengkajian studi preformulasi ya, yaitu studi pengembangan atau identifikasi mengenai karakteristik zat aktif ataupun zat tambahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan dari beberapa referensi ya, referensi baku ataupun referensi jurnal tambahan lainnya. Nah, kemudian studi ini nantinya yang akan menentukan bahan apa saja yang digunakan untuk bahan tambahan ya, yang sesuai dengan zat aktif yang digunakan. Kemudian dari studi ini juga kita bisa melakukan pengembangan produk. Jadi kita bisa memilih metode yang sesuai ya, perlakuan yang diberikan kaitannya sama stabilitas dari zat aktif berdasarkan studi preformulasi yang dilakukan ya. Kemudian dari studi preformulasi untuk penentuan desain dan pengembangan produknya, lalu kita mencoba formula tersebut ya, dengan melakukan screening dan optimasi. Jadi kalau di industri itu ada namanya bagian R&D. Bagian R&D lah yang melakukan studi preformulasi dan mendesain pengembangan produknya dan sekaligus membuat optimasi. Nah, optimasi ini umumnya skala lab atau skala pilot ya. Jadi tujuannya untuk menguji hasil formula desain yang baru dirancang berdasarkan studi preformulasi. Nah, kalau hasil optimasi ini sudah menghasilkan formula optimum, itulah yang nantinya akan menjadi formula akhir yang kemudian akan diteruskan ke bagian produksi untuk siap diproduksi. Itu ya. Jadi yang membuat formula itu namanya bagian R&D atau research and development. Nah, untuk melakukan optimasi sediaan salep ya, yang paling penting yang kita perlu pertimbangkan adalah bagaimana sediaan itu bisa berpenetrasi. Karena kan kalau di oral kan ya, secara umum secara oral sediaan tuh akan mudah mengalami absorpsi ya, karena luas permukaan kontak dengan cairan tubuh tinggi zat aktifnya ya. Kemudian dia bisa masuk ke dalam tubuh dengan cairan tubuh yang banyak, sehingga dia bisa mudah terdisolusi dan berdifusi, tentu saja dengan bantuan bahan tambahan dan atau dasar sediaan yang digunakan. Nah, kalau pada kulit tantangannya adalah bagaimana kita mengembangkan sediaan semi padat yang dapat berpenetrasi di kulit. Nah, hal ini tentu bergantung pada bergantung pada zat aktifnya itu sendiri serta zat pembawa yang digunakan. Nah, berdasarkan karakteristik zat aktifnya, yang paling penting bahwa sediaan kita, zat aktif kita ini yang kita mau buat dalam bentuk sediaan salep ya, itu dia punya tetapan difusi yang sesuai. Dalam hal ini dia punya kemampuan untuk berdifusi, karena difusi yang terjadi pada permukaan kulit itu adalah difusi pasif ya. Umumnya ya, difusi pasif yang terjadi secara spontan, yaitu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi zat aktifnya harus mampu melakukan difusi itu.
ya. Nah, tentu difusi ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi zat aktif ya. Jadi semakin tinggi konsentrasi, tentu semakin tinggi semakin cepat ya laju difusi yang terjadi. Nah, tapi tentu saja konsentrasi zat aktif ini harus menyesuaikan dengan kemampuan konsentrasi kemampuan aktivitasnya sebagai zat aktif ya. Kemudian koefisien partisi, karena sediaan semi padat tuh harus melewati membran yang komponennya ada komponen lipofiliknya, ada hidrofiliknya ya. Jadi ada stratum corneum yang agak berlemak, kemudian ada juga bagian hidros pada kulit yang memberi kelembaban kulit. Nah, itu adalah dua kondisi yang berbeda, karena itu zat aktifnya harus punya kemampuan koefisien partisi yang baik, yaitu kemampuan dia dapat melarut pada bagian lipofilik maupun hidrofilik. Nah, selain itu juga berdasarkan pemilihan pembawa atau vehicle yang digunakan ya. Nah, jadi kita harus tahu nih sistem yang kita mau buat, karena kan membuat sediaan semi padat tuh bisa dalam bentuk terlarut atau terdispersi ya. Jadi kalau dia adalah tapi diutamakan yang terlarut ya, sehingga dia akan lebih mudah berdifusi, jadi sudah tidak ada proses disolusi di dalam pembawa. Nah, tapi kelarutannya ini harus jadi pertimbangan yang utama ya, khususnya dalam studi termodinamika ya. Nah, kalau perlu, kalau dia adalah sistem krim ataupun mengandung basis berlemak ya ditambahkan surfaktan ya, atau zat aktif permukaan yang bisa menstabilkan sediaan. Terus penambahan bahan peningkat absorpsi kalau zat aktifnya itu punya kemampuan absorpsi yang rendah pada kulit, karena itu perlu ditambahkan bahan peningkat absorpsi. Nah, atau bisa juga dibuat dalam sistem ionoforesis. Jadi ada pembantu ion yang bisa menghantarkan obat masuk ke dalam berdifusi ke dalam kulit untuk kemudian memberikan efek dengan bantuan ion atau menghasilkan elektrik yang bisa membantu perpindahan. Ya, itu tadi ya beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan formulasi. Untuk penjelasannya lebih lanjut, kalian bisa baca pada slide yang sudah diberikan keterangan-keterangan mengenai beberapa pertimbangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik itu konsentrasi zat aktif, koefisien partisinya ya, kondisi terlarutnya dalam sistem termodinamika, dan penggunaan surfaktan serta ionoforesis ya. Secara prinsip sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian berikut ini kita akan membahas kriteria obat yang digunakan di dalam sediaan ya. Nah, yang pertama itu dia harus menggunakan zat aktif dengan sifat zat aktif yang digunakan harus memiliki sifat fisika kimia yang sesuai ya, mulai dari berat molekulnya, ukuran molekulnya, kelarutannya, serta titik leburnya, apalagi kalau ada proses peleburan di dalamnya ya. Dan yang tentu saja yang paling penting bahwa zat aktifnya cocok untuk kulit, dalam hal ini dia tidak mengiritasi ya. Dan jenis-jenis iritasi pada kulit karena ketidakcocokan zat aktif itu banyak ya jenisnya ya, bisa dermatitis iritan atau alergi dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting secara klinik dia aman, apalagi untuk zat aktif yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi treatment yang terus menerus seperti kosmetik yang digunakan oleh wanita ya, itu kan
diberikan dalam waktu jangka yang lama ya, sudah menjadi kebiasaan gitu ya, untuk memperbaiki kondisi kulit. Nah ini kan kalau kita treatment kan terus menerus, itu terjadi penumpukan, harapannya ya tidak menyebabkan bahaya pada kulit ya. Kemudian dia menyenangkan, mudah digunakan tentu ya, dan kalau memungkinkan dilakukan pengurangan dosis. Jadi sebenarnya ya kalau sediaan semi padat tuh lebih mudah ya mengatur pengurangan dosisnya, bisa dengan penggunaannya yang dikurangi atau jumlah yang dioleskan juga dikurangi ya. Ya, dan terakhir tentu efek yang tidak diinginkan. Nah, absorpsi zat aktif ya pada sediaan semi padat ini tentu kita harus mengetahui bahwa bahan atau zat aktif yang kita gunakan ini dia punya kemampuan permeabilitas pada kulit ya. Jadi dia bisa memberikan efek dalam membran sawar kulit atau bisa berdifusi sehingga membran permeabilitas pada kulit bisa menjadi barrier yang menghantarkan ya sediaannya untuk bisa berdifusi dan siap untuk diabsorpsi. Nah, untuk bahan-bahan tertentu ya, beberapa bahan tertentu bisa bekerja langsung secara kimia pada kulit ya, dan tidak memberikan efek khusus terhadap barrier, misalnya dengan mempengaruhi solubilitas dan kelarutannya dan atau dispersibilitasnya dari bahan obat dan atau pembawanya ya, bahan pembawanya, sehingga dia bisa langsung memberi efek secara kimiawi, atau khususnya untuk kulit yang mengalami luka terbuka ya, yang memang barriernya sudah mengalami kerusakan. Kemudian umumnya kita menambahkan bahan peningkat penetrasi atau bahan-bahan enhancer ya, yang bisa meningkatkan kecepatan penetrasi seperti benzen, alkohol, aseton ya, karena bahan-bahan ini punya koefisien partisi yang baik, di mana dia bisa mampu larut di dalam air dan juga punya kemampuan terlarutkan di dalam lemak. Nah, formulasi yang baik dalam sediaan topikal ya, jadi formula-formula yang berhasil ya, yaitu formula yang bisa memenuhi target profil sediaan, yaitu secara fisika dan kimiawi dia tetap stabil dalam penyimpanannya ya, selama penyimpanan. Kemudian dia bisa melepaskan bahan aktif, dalam hal ini dia sediaannya membawa zat aktif, dan pada saat zat aktif telah sampai pada target dia bisa melepaskan dan menghantarkan pada kulit sesuai dengan target indikasi yang diharapkan. Kemudian kalau dia adalah sediaan kosmetik, sediaan semi padat dalam hal ini adalah kosmetik, dia harus kosmetik yang elegan dan dapat diterima ya, tentu penampilan lebih bagus ya, sehingga akseptabilitasnya tinggi. Kemudian kalau dia adalah sediaan yang mengandung beberapa bahan tambahan ya, dalam hal ini eksipien yang dibutuhkan itu harus eksipien yang sesuai, yang memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan klinis pada kulit ya. Jadi dia bisa aman pada kulit, tidak memberikan efek ya, kemudian mudah digunakan tentu ya, dan kompatibel dengan wadah, serta tentu saja dia mudah diproduksi, khususnya untuk produksi skala besar ya. Nah, untuk pemilihan zat tambahannya sendiri ya,
pemilihan zat tambahan yang bisa dilakukan di dalam formulasi sediaan semi padat, ya tentu kalau kita perlu penggunaan solvent atau pelarut atau peningkat kelarutan, tentu juga membutuhkan preservatif atau pengawet, dan dalam kondisi tertentu membutuhkan antioksidan untuk bahan-bahan yang mudah teroksidasi, atau kalau di dalamnya mengandung lemak-lemak atau minyak-minyak tak jenuh ya yang bisa mengalami autooksidasi. Kemudian kalau perlu ditambahkan surfaktan untuk menstabilkan jika di dalam komponennya itu terdiri dari beberapa bagian yang tidak terlarutkan. Kemudian atau bahan tambahan lain yang sesuai tergantung dari kebutuhan sifat fisika kimiawi zat aktifnya ya. Misalnya peningkat penetrasi dan lain sebagainya. Kemudian tentu eksipien ini dipilih, eksipien yang dipilih ya harus mampu menghindari kemungkinan terjadinya interaksi dengan eksipien lain, dalam hal ini dia kompatibel ya. Karena interaksi ini kan bisa terjadi secara fisika ataupun kimiawi. Nah, hal ini bisa menyebabkan timbulnya bau yang kurang sedap, atau perubahan warna, atau mungkin perubahan viskositas, atau bahkan sampai menurunkan potensi aktivitas dari bahan aktif. Itu yang kita tidak harapkan. Karena itu perlu melakukan studi preformulasi, mencari data inkompatibilitas ya dari bahan tambahan yang digunakan. Nah, inkompatibilitas itu sendiri ya adalah kondisi di mana bahan-bahan yang ditambahkan itu tidak tercampurkan, ya saling tidak tercampurkan. Jadi tidak tercampurkannya bahan-bahan obat dalam formulasi dan obat yang diformulasikan, yang bisa menyebabkan perubahan efek dan perubahan penampilan tentunya. Karena itu dalam kajian preformulasi inilah peranan farmasis dibutuhkan untuk mampu mengurangi kondisi inkompatibilitas tersebut, ataupun kalau dia terjadi maka harus ada alternatif atau solusi untuk menyelesaikan atau menghilangkan inkompatibilitas tersebut ya. Nah, ini beberapa contoh data inkompatibilitas yang biasa, yang umum didapatkan dalam sediaan semi padat ya. Misalnya penggunaan polyethylene glikol. Ini ada data kompatibel dan inkompatibelnya, silikon, inkompatibel dengan PEG dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa data yang bisa digunakan. Adik-adik bisa lihat ya, bisa pelajari beberapa bahan-bahan yang digunakan dalam sediaan salep. Seperti ini juga asam undensilinat ya. Karena itu kalau asam undensilinat kan biasanya ini ya agak reaktif, sehingga dia sangat banyak bahan yang inkompatibel. Karena itu digunakan dalam bentuk garamnya yaitu zinc andesilinat, sehingga dalam bentuk garam ini dia lebih aman ya. Atau penggunaan urea ini bisa membentuk campuran eutektik dengan kloral hidrat dengan pirosatekol dan pirogalol. Nah, campuran eutektik ini adalah campuran ketidakbercampuran yang terjadi dari penambahan dua bahan yang bisa menyebabkan peningkatan higroskopisitasnya ya. Jadi misalnya nih urea dicampurkan dengan kloral hidrat dalam kondisi semi padat ataupun padat, itu dia bisa meningkatkan kelembaban dari kedua bahan setelah dicampurkan. Kalau urea saja atau kloral hidrat saja itu tidak lembab, tidak berair, tapi kalau ditambahkan masing-masing itu bisa menyebabkan campuran eutektik di mana menghasilkan kondisi lembab yang berlebihan ya. Kemudian atau asam salisilat nih, bisa juga terjadi inkompatibilitas pada beberapa bahan karena ada komponen asam dan salisilatnya ya. Kemudian dari metil salisilat ini bisa inkompatibel dengan volatile oil dan bahan salisilat lainnya.
Kemudian ada bahan resorsinol, itu kalau ditambahkan dengan bahan alkali bisa menjadi lebih gelap ya. Kemudian kalau ditambah ferik, bahan-bahan yang mengandung ferik, itu bisa berwarna ya, menghasilkan komponen warna. Selain itu juga ditambahkan klorid, kloroform, formaldehid dan beberapa gula ya. Resorsinol juga bisa menyebabkan campuran eutektik dengan bahan-bahan yang lain, nanti bisa dibaca pada slide. Kemudian ya, ini ada beberapa juga bahan, adik-adik bisa baca pada slide aja ya. Saya sudah buat ringkesannya, rangkumannya dalam slide ini, kemudian nanti adik-adik bisa baca dan kalau ada yang kurang difahami bisa langsung ditanyakan pada chat Telegram grup. Dan ada juga beberapa solusi yang diberikan pada slide. Saya percepat aja ya untuk ini. Kemudian kita langsung masuk ke evaluasi pengujian keamanan dan sensitivitas pada sediaan salep. Nah, evaluasi pada sediaan salep nih sebenarnya hampir sama dengan sediaan larutan, sediaan suspensi. Nah, kalian sediaan emulsi, apalagi kalau dia adalah krim ya. Kalau emulsi kan ada pengujian khusus tipe emulsi, itu juga dilakukan pada krim. Ya, untuk sediaan salep, beberapa pengujiannya ini mirip ya dengan pengujian sediaan larutan, jadi kalian bisa baca dan pelajari dari evaluasi yang sudah diberikan di awal ya, yang pertemuan larutan kemarin, baik itu organoleptik, viskositas, homogenitas, pH, bobot jenis ya, bobot jenis juga sudah diajarkan. Uji kadar tentu hanya untuk zat aktif berdasarkan monografi dari zat aktif yang digunakan ya, jadi bisa dilihat di farmakope bagaimana pengujian kadar zat aktif tertentu. Untuk produk jadi, ini produk 2 ya. Untuk produk jadi, uji kecocokan label, uji kebocoran wadah, uji isi minimum, uji keseragaman sediaan. Nah, kalau keseragaman sediaan untuk sediaan semi padat, baik itu tunggal maupun ganda ya, dosis tunggal ataupun dosis ganda, itu yang dilakukan adalah uji keseragaman kandungan, bisa dilihat di farmakope 6. Kemudian uji stabilitas untuk menentukan shelf life-nya atau usia simpannya dan menentukan batas akhir penyimpanannya, yaitu tanggal expire date-nya atau tanggal kadaluarsanya berdasarkan zona Indonesia ya, zona 4B. Nah, itu beberapa pengujian yang dilakukan dalam sediaan semi padat. Untuk penjelasannya bisa dilihat di larutan ataupun di sediaan suspensi. Intinya evaluasi yang dilakukan tuh hampir mirip dan tidak boleh dilupa ya. Kemudian selain itu untuk salep khusus ya, yang perlu dilakukan pengujian adalah uji proteksi warna, uji daya lekat atau daya lengket pada kulit ya, karena kan membutuhkan waktu kontak tertentu untuk melakukan difusi ya. Kemudian uji penyebaran atau dalam hal ini disebut uji daya sebar. Ini beberapa pengujian khusus untuk salep. Ada untuk prosedurnya ada pada slide berikutnya ya. Ini yang pertama, daya menyerap air, jadi kemampuan sediaan untuk menyerap air ya. Jadi daya menyerap air ini diukur sebagai bilangan air yang digunakan untuk mengkarakterisasikan basis absorpsinya, kalau dia adalah basis absorpsi yang digunakan. Jadi bilangan air dirumuskan sebagai jumlah air maksimal dalam satuan gram. Kemudian air maksimalnya ini yang mampu diikat oleh 100 gram basis bebas air ya, basisnya tidak mengandung air, dengan suhu treatment umumnya 15-20 derajat, itu dilakukan terus-menerus sampai batas relaksasinya, itu batas waktunya umumnya sampai 1 hari ya, atau 24 jam. Jadi airnya ditambahkan ke dalam basis ya, dimana air tersebut digabungkan secara manual, lalu dilakukan pengukuran berapa air yang terserap di dalam 100 gram basis sampai pada jumlah maksimalnya. Kemudian dilakukan uji kandungan air.
Kalau uji kandungan air tuh ada 3 pengujian yang bisa dilakukan. Jadi setelah dilakukan treatment penyerapan ya, absorpsi airnya, setelah 24 jam tuh diuji kandungan air yang ada. Apakah dilakukan dengan penentuan kehilangan dengan akibat pengeringan, jadi dikeringkan lalu dihitung persen kehilangan massa maksimumnya. Kemudian atau dengan cara penyulingan ya, pakai sistem penyulingan. Jadi bahan pelarut yang digunakan adalah bahan pelarut yang mudah menguap ya. Kemudian atau dengan cara titrasi. Nah, kalau cara titrasi ini dititrasi, kemudian penentuannya berdasarkan perubahan belerang oksida dan iot yang ada di dalam kandungannya ya, ditambahkan. Jadi dititrasi dengan belerang oksida dan iot ya. Kemudian uji konsistensi ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat konsistensinya atau menentukan sifatnya ya. Apakah dia bersifat lunak, kaku ya, atau tidak lunak ya. Ya. Yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penetrometer ya. Jadi penetrometer ini adalah suatu alat yang digunakan biasanya pakai penetrometer mikro ya, yang bisa menghasilkan massa tertentu untuk menggambarkan konsistensi suatu sediaan yang diuji. Kemudian uji penyebarannya bisa pakai intensometer atau bisa juga secara manual ya, uji daya sebar manual. Jadi ditambahkan pemberat. Jadi sediaannya disimpan pada plat kaca, kemudian plat kacanya ini ditutup lagi dengan plat yang lain, lalu ditambahkan pemberat. Divariasikan ya jumlah pemberat, massa bobot pemberat yang diberikan nanti diukur diameter sediaan yang tersebar di plat kaca setelah diberikan pemberat. Semakin tinggi pemberat harusnya kan semakin besar ya diameter yang dihasilkan. Nah, daya sebar yang baik itu syaratnya 5-7 cm dan daya sebar ini tentu dipengaruhi oleh viskositas sediaannya ya. Jadi semakin tinggi viskosnya tentu penyebarannya semakin rendah. Kemudian pengujian termoresistensi ya. Nah, ini untuk melihat safe life karena perubahan iklim ya. Kemudian pengujian ukuran partikel, kalau ukuran partikel sudah pernah ya diajarkan ya, di suspensi juga pernah diajarkan di materi farmasi fisika ya, bisa dengan cara mikroskopik kalau sediaan semi padat ya. Kemudian screening menggunakan in vitro atau dalam hal ini untuk melihat menguji kemampuan penetrasi pada kulit ya. Jadi kemampuan obat berpenetrasi di dalam kulit secara in vitro ya, studi in vitro. Jadi pengujian ini digunakan untuk men-screening atau mengoptimasi prototipe untuk memastikan bahwa bahan aktif ini dapat dilepaskan dan berpenetrasi ke dalam target jaringan yang diharapkan. Karena di dalam kulit seperti yang sudah dibahas sebelumnya kan ada beberapa jaringan tuh. Kita mau lepaskan dia dalam target jaringan yang mana berdasarkan proses absorpsi yang diharapkan. Kemudian formulasi yang dioptimasi ini diuji penetrasinya secara in vitro, kemudian pengujian in vitro ini banyak dipilih di industri karena dia lebih efisien, kemudian dosis yang digunakan dalam pengujian lebih rendah sehingga tidak banyak ya sediaan yang kita gunakan untuk pengujian. Tentu akan meminimalisir harga produk ya. Kemudian lalu dilakukan metode analisis untuk melihat seberapa banyak kandungan yang bisa
permeabilis. Tapi ada beberapa tantangan dalam metode analisis dalam formulasi sediaan topikal ya, karena itu tadi ada banyak bahan banyak bahan tambahan, ada bahan pengawet tertentu serta komponen bahan aktif yang lebih sedikit sehingga menimbulkan permasalahan pengujiannya ya. Kemudian kadang juga dari pembawa kita mau ekstraksi zat aktifnya tuh agak sulit ya, sehingga perlu metode analisis yang paling sesuai untuk sediaan bahan aktif. Beda kalau sediaan padat atau sediaan larutan ya, kalau kita mau mengekstraksi zat aktifnya tuh jauh lebih mudah ya. Oke, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi sediaan semi padat 3. Untuk yang kurang difahami silahkan ditanyakan pada chat Telegram ya, akan segera direspon. Kemudian saya belajar dengan baik, ini adalah materi terakhir, silahkan dipelajari dengan baik untuk semua materi, mulai dari materi suspensi mulai dari bahan materi tentang emulsi dalam 4 part pertemuan dan materi semi padat ya dalam 3 part ini. Oke, saya harap bisa mengerjakan final dengan baik dan bisa lulus pada kuliah semi padat ini ya, kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat. Oke, sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.